fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan Bapak Galen yang terhormat, saya Lukman dari kampus Tisipol Raja Haji dengan prodi ilmu pemerintahan dengan NIM 231051. Di sini bersama kelompok-kelompok kami juga. Jadi kami ingin sedikit berwawancara dengan Bapak Galen terkait dengan ilmu hukum perdata di sini. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan yang kami tanyakan untuk Bapak Galen. Oke, mungkin langsung kita mulai ya, Pak? Boleh, silakan ya. Jadi kami ini sudah menyiapkan nih, Pak, beberapa pertanyaan dari kami yang buat. Yang pertama itu ada bagaimana sih sebenarnya menurut Bapak Galen nih tentang perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan KUHP baru, Pak? Oke, baik. Mungkin awalnya sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yandika Galen Ramadan SHCPM, profesi saya sebagai lawyer. Dan di sini saya berterima kasih kepada adik-adik atau teman-teman dari Tisipol yang sudah menghubungi saya untuk kita konsultasi atau mewawancarai tentang hukum pidana terkait KUHP yang baru ataupun yang lama. Oke, baik, tadi pertanyaannya saya jawab dulu. Tentang perkembangan hukum hukum pidana yang ada di Indonesia dengan KUHP baru. Untuk saat ini kita harus menyesuaikan dulu nih. Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah masih menganut dengan KUHP yang lama, di mana pada saat penerbitan KUHP lama tadi itu sudah tidak bisa kita sesuaikan. Ada beberapa bagian di dalam KUHP lama yang tidak bisa kita gunakan lagi. Contohnya ada denda Rp250. Itu kan sudah tidak relate nih untuk saat ini, karena Rp250 itu ya mungkin sebagian orang pada saat ini itu kecil dong, sangat kecil lah. Itu kembalian recehan lah saya rasa. Jadi dengan KUHP yang baru itu nanti disesuaikan lagi dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Ya, saya rasa bagus lah, karena untuk mengatur kehidupan masyarakat saat ini. Oke, jadi itu buat penyesuaian untuk perkembangan zaman saat ini. Oh iya, ya. Karena itu sudah tepat lah. Oke, kalau gitu kita mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, Pak ya. Oke. Dengan pertanyaan kedua itu bagaimana kan nih Bapak Galen dapat mendefinisikan kesalahan dalam konteks hukum pidana, bagaimana dapat menentukan apakah seseorang tersebut bersalah ataupun tidaknya itu, Pak. Oke. Baik, harus kita jelaskan dulu dan kita tegaskan kembali untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak itu adalah majelis hakim atau hakim. Karena di Indonesia ini atau di dunia, orang yang bisa menentukan atau profesi yang bisa menentukan seseorang atau memvonis seseorang itu adalah hakim, dan yang kedua dokter. Jadi menurut saya ini pertanyaannya nggak relate buat saya sebagai lawyer, karena kalau lawyer ini kita lebih mempertahankan hak-hak dari klien kita. Ada hak-hak yang harus kita bela. Kalau untuk ditanya menentukan, ya itu kembali lagi kepada hakim. Makanya ada bahasanya namanya itu praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu adalah kita tidak boleh memvonis seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya tuntutan atau vonis dari majelis hakim. Jadi ya hakim pun dia menggunakan hukum formilnya terkait peraturan-peraturan, undang-undang, terkait bukti. Disitulah hakim akan menentukan vonis. Yang kedua, hakim juga menentukan vonis itu melalui hati nurani, menggunakan hati nuraninya. Ketika majelis hakim berpendapat lain, ketika dia melihat dengan keyakinan orang ini tidak bersalah, ya hakim akan memvonis, akan menentukan vonis seperti apa nanti menurut keyakinan hakim itu sendiri. Gitu, Pak ya. Jadi itu tugas kayak hakim apa gitu, Pak. Itu nggak lari ke foil, Pak. Ya itu balik lagi, jadi yang namanya menentukan seseorang bersalah atau tidak ya itu majelis hakim. Oke, terus kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 nih, Pak. Bagaimana sih Bapak menangani kasus di mana bukti-bukti yang tersedia sudah terlihat kuat nih
Terus tetapi seseorang klien Bapak bersikeras nih atas ketidakbersalahannya. Jadi dia tetap membela diri sendiri nih, padahal bukti-buktinya udah jelas nih, udah kuat gitu. Kalau saya sebagai seorang lawyer, ketika saya mendapat klien ya, klien ini memiliki hak untuk ingkar terhadap kesaksian lah. Jadi seorang klien ini dia bersikeras nih, dia tidak bersalah. Saya tidak melakukan kesalahan ini dengan apa yang dituduhkan oleh JPU atau yang dituntut oleh JPU tadi, jaksa penuntut umum ya. Dia mengklaim bahwasannya saya tidak bersalah, saya tidak melakukan tindakan itu. Ya kita akan ngobrol nih sama klien. Kalau saya sebagai lawyer, saya akan ngobrol sama klien, saya akan tanya, "Pak, betul atau tidak? Saya posisinya sebagai orang yang akan membela hak-hak Bapak. Sebisa mungkin Bapak harus jujur tentang apapun yang terjadi. Dari situ nanti kita cari, kalau memang Bapak punya argumentasi hukum bahwasanya saya tidak bersalah, ya Bapak harus bisa membuktikan apa buktinya nih yang bisa kita patahkan atau kita benturkan dengan aturan-aturan hukum yang dihadirkan oleh jaksa. Ya, tadilah pasal-pasal penempatan untuk dia ini disalahkan atau tidak. Makanya nanti ada yang namanya opini. Jadi ketika kita sudah memiliki bukti bahwasanya ya tepat klien kami tidak bersalah, kami akan menggiring opini. Ada namanya opini hukum. Opini hukum ini akan kita benturkan dengan aturan-aturan yang dipersalahkan kepadanya. Contoh ya balik lagi tadi ke pertanyaan sebelumnya. Majelis hakim lah yang dapat menentukan orang itu bersalah atau tidak. Ya, karena nanti ketika kita benturkan yang namanya opini hukum tadi, di situ hakim akan menilai, oh ternyata aturan-aturan tadi seperti ini, dia lebih ke opininya seperti ini, kayaknya saya lebih yakin dengan opininya yang seperti ini. Nah disitulah nanti hakim bisa menentukan vonis seperti apa. Ya tadi gitu Pak ya. Oke, mungkin kan nomor pertanyaan 3 udah dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat nih Pak. Bagaimana sih pengalaman Bapak dalam menerapkan KUHP baru sejauh ini? Apakah Bapak merasakan adanya perubahan signifikan setelah KUHP baru mulai diberlakukan nih Pak saat ini? KUHP baru yang saya rasakan sebagai lawyer. Iya. Perlu diketahui sekali lagi, KUHP baru itu belum digunakan sampai saat ini. Dia memang sudah disahkan di tahun 2023, tapi masih ada masa transisi 3 tahun untuk kita bisa menggunakan itu di tahun 2026. Jadi kalau ditanya perubahan signifikan terkait KUHP baru yang saya rasakan ketika saya beracara di pengadilan, saya rasa belum ada, karena ya kita belum menggunakan itu. Lawyer manapun saya rasa belum menggunakan itu. Berarti itu hanya baru disahkan Pak Ya. Belum dipergunakan secara ini Pak ya? Dia gini, jadi dia kan dari rancangan dulu nih, ya kan? Jadi setelah itu sudah disahkan di tahun 2023, tapi masih ada diberikan masa transisi 3 tahun ke depan. Berarti 2026 baru kita bisa menggunakan KUHP yang baru. Gitu Pak ya. Oke, mungkin lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan nomor 5 dari teman-teman. Sejauh mana sih Bapak tingkat kesulitan Bapak nih dalam mengalami beradaptasi dengan KUHP baru? Apakah ada bagian dari KUHP yang menurut Bapak memerlukan penjelasan atau interpretasi lebih lanjut nih Pak? Sejauh ini ya belum ada ya, karena kan memang belum kita gunakan tadi kan. Ya mungkin ya nantilah ketika kita sudah menggunakan atau apa, nanti di situ kita baru tahu kan di mana letak kelemahan dari KUHP yang baru, letak pasal-pasalnya itu kan ada. Dia tetap ada, ya dia tergantung case sih sebenarnya. Jadi kalau ngebahas tentang KUHP itu ya kita tergantung case-nya apa gitu. Ketika kita berbicara tentang narkoba, pembunuhan dan lain-lain, ya udah tergantung case. Kita akan baca dulu, kita akan melihat dulu nanti ke depannya seperti apa. Itulah. Karena mungkin belum dipergunakan tadi ya. Belum dipergunakan emang. Kita lanjut aja Pak ke pertanyaan nomor 6 nih. Apakah mungkin ada celah nih bagi hukum dalam KUHP yang perlu diperbaiki nih Pak? Untuk KUHP lama atau baru ini? Berarti KUHP lama Pak. KUHP lama? Ya. KUHP lama untuk diperbaharui ya. Ya karena sudah terbit KUHP baru berarti kan sudah ada perbaharuan nih kan. Ya itu balik lagi yang tadi saya katakan. Dari hal-hal kecil nih ya, contoh
dengan denda Rp250. Mungkin di tahun 70-an itu denda itu sangat besar. Tapi di tahun 2023 itu sangat kecil. Ya kan? Karena faktor ya namanya kita nih negara berkembang kan. Kita selalu berkembang, tumbuh. Ya saya rasa perubahan-perubahan itu pasti ada. Cuman ya bagus aja. Jadi perkembangan gini kita gitu, jadi mengiringi zaman juga Pak. Iya lah pasti. Karena kan tingkat masyarakat itu kan sudah berbeda. Dulu tidak ada tuh yang mengatur tentang ITE. Karena zaman dulu orang pakai surat, ya kan? Kalau seandainya tidak pernah terjadinya cash terkait ITE tadi, undang-undang itu tidak akan ada. Makanya hukum itu sebenarnya hukum dibuat itu bukan untuk dilanggar, tapi hukum itu ada karena adanya pelanggaran. Jadi adanya pelanggaran dulu, baru ada hukum yang mengatur di depannya, gitu. Hukum itu seperti itu. Jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak dari teman-teman nomor 7 mungkin kan. Terus apa nih pandangan Bapak tentang rehabilitasi dalam sistem hukum pidana dan bagaimana Bapak atau akan memperjuangkan untuk klien Bapak nih? Rehabilitasi di dalam hukum yang memperjuangkan rehabilitasi itu sejauh ini cuma narkoba. Karena tidak pernah ada tuh rehabilitasi, ya korupsi tidak pernah ada rehab, tidak pernah. Tapi kalau untuk contoh dia dipersalahkan dengan tuduhan bahwasanya dia korupsi. Ternyata setelah pembuktian jalannya persidangan dan lain-lain, dia dinyatakan tidak bersalah dan dia dinyatakan bebas. Berarti harus ada namanya pembersihan atau pembersihan nama, harkat martabat terkait dia tadi. Tapi kalau untuk rehabilitasi itu lebih ke narkotika. Karena narkotika ini ya tadi saya katakan misalkan ada seseorang nih dia tergabung atau nongkrong di dalam satu circle atau lingkungan yang salah, yang mana di situ semua orang ini menggunakan narkoba. Ya dia menggunakan narkotika tadi. Tapi begitu digeledah, dia tidak memiliki barang, dia tidak menyimpan barang, dia tidak mengedarkan barang, dia hanya pure dan murni menggunakan. Nah, ketika dia menggunakan narkotika tadi, ya peran saya sebagai lawyer, ya saya akan memperjuangkan ya 127-nya tadi untuk rehab. Karena rehab itu sebenarnya digunakan untuk orang-orang yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan narkotika tadi. Dia bukan mengedar. Kalau mengedar dia pasti kena undang-undang tentang ya 112, 114. Nah, tapi kalau dia memang cuman pure dia menggunakan saja dan dia positif, tapi dia tidak ada barang dan lain-lain, ya kita bisa untuk minta rehab lah. Karena rehab itu kan untuk kesembuhan ya berarti. Karena ya makanya dia itu adalah korban dari tindakan kejahatan narkotika tadi. Ya, itulah karena mungkin circle dan lingkungan yang salah mungkin ya. Pergaulan yang salah juga. Iya. Banyak lah. Namanya remaja kan masih mau coba kan. Gitu. Oke, mungkin yang pertanyaan dari teman-teman itu aja Pak. Kita lanjut ke ada pertanyaan dari dosen pengampu kami yaitu Bapak Fahmi M. Riko SHMH Pak. Di mana pertanyaan ini itu yang pertama, bagaimana hambatan keluarnya KUHP baru tuh Pak? Hambatan keluarnya KUHP baru. Iya. Kita harus pisahkan dulu nih antara internal atau eksternal. Nah, hambatan di dalam internalnya mungkin lebih ke jadi di dalam KUHP tadi ini ada pokok-pokok pikiran dari profesor-profesor hukum nih yang tergabung menjadi satu, ya kan? Tergabung menjadi satu untuk ngebahas tentang KUHP tadi. Ya mungkin bisa di-search, ada beberapa profesor yang tergabung di dalamnya tadi itu, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah almarhum juga kan. Berarti itulah kendalanya itu untuk ya macam mana nih untuk kedepannya implementasinya nanti nih penerapan dalam KUHP baru nanti. Ya kalau dalam internalnya mungkin seperti itu. Tapi kalau di eksternalnya ya mungkin kesulitannya nanti untuk beradaptasi. Karena yang namanya hari ini kita menerima suatu hal yang baru, pasti itu ada tantangan untuk beradaptasi.
tantangan beradaptasinya ya tadi tuh, kita akan macam mana caranya nih bisa sama, bisa nyaman, sesuai dengan aturan-aturan di dalam KUHP yang baru tadi. Jadi begitu Pak ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan nih Pak yang kedua, itu bagaimana sih Pak tentang tantangan yang keluarnya KUHP baru nih Pak? Tantangan. Iya. Tantangan KUHP baru. kalau KUHP baru karena belum digunakan jadi belum ada tantangan. Cuman ya balik lagi, kalau seandainya ini sudah diterapkan, tantangan itu pasti ada. Karena kita harus beradaptasi. Saya sebagai lawyer, saya harus beradaptasi nih dengan dengan KUHP yang baru. Kita harus beradaptasi. Nanti di situ tuh kayak ada in case, di dalam case-nya tuh nanti ya menggunakan KUHP yang baru, ya saya akan lebih ekstra berarti. Karena kan ya kayak adik-adik lah, dari zaman mahasiswa kita belajarnya dengan buku yang lama nih. Iya. Ketika kita sudah berpraktek, kita harus menggunakan kitab yang baru gitu. Ya nanti paling tantangannya di dalam persidangan nanti lah, kayak bagaimana caranya itu kita bisa beradaptasi aja sih sebenarnya sebagai lawyer untuk menerima KUHP baru tadi seperti apa. Jadi intinya beradaptasi. Beradaptasi pasti. Terus pertanyaan yang ketiga nih Pak, bagaimana proses pengeluaran KUHP baru tidak dibarengi dengan KUHP baru juga nih Pak? KUHP baru dengan KUHP yang baru. Iya. Ini juga nih. Jadi sebenarnya kita harus pisahkan lagi KUHP dengan KUHP. KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP tadi itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang namanya KUHP itu adalah aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau KUHP itu adalah aturan proses caranya beracara. Jadi dari proses penangkapan atau tahap 1, kalau kita bilangnya tahap 1, proses penangkapan dari pihak kepolisian, naik ke tahap 2 pemeriksaan oleh kejaksaan, naik ke persidangan, itu ada hukum acaranya. Hukum acara ini mengatur bagaimana contoh, mengatur di tahap 1 dia tidak boleh lebih dari berapa hari gitu. Pokoknya ada yang mengatur di dalam persidangan nanti. Kayak contoh saya sebagai lawyer nanti ada legal standing kita yang kita berikan di dalam hukum acaranya tadi kan, di dalam acara pidananya atau persidangannya tadi. Terus kayak di tahap 1 pendampingan ketika ada orang yang dipersalahkan dengan satu pasal yang tuntutannya itu di atas 5 tahun, dia wajib didampingi oleh seorang lawyer atau kuasa hukum. Dia wajib didampingi lawyer atau kuasa hukum. Itulah yang mengatur tadi hukum acara pidananya. Jadi menurut saya KUHP baru ya jalan, KUHP baru jalan, KUHP-nya ya nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah karena hukum acaranya tetap sama, gitu-gitu juga tuh. Penangkapan, proses penangkapan, nanti dari penyidikan kejaksaan naik ke tahap selanjutnya itu di persidangan, yaitu hukum acara tadi yang mengatur. Oke, mungkin hanya itu yang kami bisa wawancarai Pak dari Bapak. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktunya kan. Aman. Mungkin sekian juga dari kami akhiri dengan doa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.